dulu baru mulai berinvestasi. Mari saham berinvestasi lah. Selamat sore, teman-teman dan juga sahabat yang bicara berbincang bersama-sama dengan Audrey Juwana di kesempatan sore hari ini. Hai Audrey. Halo, Lola. Apa kabar? Oke, kabarnya kuning dan orange ya. Jadi benar-benar solar gitu ya. Oke. Nah, ini gambarannya seperti saham. Saham itu kalau berbicara menjarkan gitu ya. Tapi kalau berbicara resiko, oh wow, gelap ya. Yang perlu kita kenali. Dan sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan inspirator pasar Indonesia. Ada Mas Ryan Filbert. Selamat sore Mas Ryan. Selamat sore Smart Listeners, selamat sore Mbak Ola, selamat sore Mbak Audrey. Gara-gara WA nggak dibalas, langsung dibilang super sibuk. Siap. Mohon maaf. Siap. Ya. Teredukasi dan mengenal lebih dalam tentang saham, ya kan? Jadi kita nggak buta banget ketika masuk ke pasar investasi. Walaupun belum benar-benar dipahami. Nah, ini kita sore hari ini mau memberikan kesempatan kepada smart listener ya. Untuk kita belajar lebih dalam lagi mengenai saham. Begitu ya, Audrey ya? Iya. Oke. Karena suasana keghostingan. Oke, baik. Kalau kita mau mengenal sesuatu depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, pada akhirnya sih mungkin kita akhirnya nggak pergi kemanapun lah. Kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena kita terlalu tahu, akhirnya kita menjadi seperti bingung sendiri karena tidak ada sesuatu yang sangat baik. Terlalu tidak tahu tapi kita melakukan, ya kita jadi seperti seorang tebak-tebakan gitu ya. Jadi apa yang ingin saya coba ceritakan mungkin dengan kondisi yang sangat sederhana bahwa ketika kita ini sebenarnya mau investasi lah. Kita mau investasi itu pasti semua orang pikiran bahwa investasi itu adalah pingin jadi kaya, pingin punya uang banyak, pingin nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit. Sebenarnya di dunia ini ada berapa banyak sih tempat untuk bisa membuat orang menjadi kaya secara pasif? Ada beberapa yang saya bisa catat ya, Mbak Audrey dan Mbak Ola. Misal, saya beli emas. Itu sebenarnya bisa membuat kita menjadi orang kaya. Kalau harga emas naik secara gila-gilaan, ya Anda menjadi orang kaya. Dan tidak sedikit yang pernah mengalami itu di masa yang lalu. Contohnya yang paling sederhana adalah seorang asisten rumah tangga saya. Dia itu ketika sebelum krisis, dia hobinya tiap kali ikut daripada mama saya untuk pergi ke pasar, dia selalu beli emas, di perhiasan emas di toko emas perhiasan itu dia kumpulkan ya, dia karena suka ya. Jadi toko emas berjalan kalau pulang itu kan menjadi suatu kebanggaan ya gitu ya. Dan begitu bumi gonjang-ganjing, harga dolar melejit nggak tahu kemanapun, tiba-tiba dia menjadi orang yang punya uang sangat banyak. Berarti dia investasi. Nah, lalu kalau misalnya kita berbicara dengan yang lain ya, misalnya kita membeli properti, membeli rumah, kontrakan, kos-kosan, jadi bapak kos ya. Bapak kos khusus mahasiswi itu lebih enak, lebih awet muda katanya. Nah, lalu apa yang terjadi adalah ya dia tetap dapat uang dari apa? Dari yang namanya kos-kosannya. Bisa seperti itu. Itu berarti investasi juga. Nah, ya saham pun sama, tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah ada keunggulan dan kelemahannya? Semua tuh ada keunggulan dan kelemahannya, yaitu loh, ini nggak boleh dilanjut, udah berhenti di break nih. Perbincangan kami dalam Smart Market Insight supaya kita bisa lebih kenal betul ya dengan saham sehingga bisa tepat sasaran nih investasi Anda di saham sendiri. Tadi Mas Ryan sudah jelas ya di awal, sempat terpotong juga kelebihan dan juga kekurangan. Iya. Mungkin boleh di-share Mas Ryan kira-kira kelebihan dan kelemahan dari saham sendiri sebenarnya apa sih? Iya, baik. Tadi kita sempat bicara bahwa ya ada kos-kosan, ya, ada rumah, ada beli properti. Lalu juga kita mungkin berbicara mengenai investasi pada emas gitu. Nah, sebenarnya yang namanya mendatangkan keuntungan pada investasi itu cuma ada dua versi, yaitu adalah ketika kita jual harganya bisa mengalami kenaikan, versi pertama, ataupun penurunan, itu berarti adalah ada rugi.
Ada versi yang kedua adalah Anda tidak jual ataupun Anda tidak apa-apain, tapi tetap menghasilkan uang yang datang. Misalnya kalau kos-kosan itu kan artinya ada biaya kos yang masuk ya. Sama dengan ada deposito. Deposito kan ada uang yang masuk. Jadi, misal kalau emas hanya bisa naik dan turun tapi tidak bisa menghasilkan anak. Sedangkan kalau properti harga naik bisa naik dan turun tapi bisa menghasilkan anak. Tapi yang namanya deposito harganya tidak bisa naik dan turun. Kita deposito 100 akan kembali 100 tapi bisa menghasilkan anak. Ada obligasi surat utang adalah bisa naik dan turun tapi sedikit tapi bisa menghasilkan anak. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita harus kenal dalam investasi kita. Nah, bagaimana dengan saham? Saham adalah bagian dari yang bisa naik dan turun dan menghasilkan anak. Anak itu apa kalau dalam saham? Namanya adalah dividen. Sedangkan kalau Anda bicara mengenai properti, namanya adalah rental gain. Sewa kan rental gitu ya. Sedangkan kalau Anda berbicara dengan yang namanya bunga bank, maka namanya adalah bunga berbunga. Bunga tabungan. Sedangkan kalau Anda berbicara dengan obligasi, makanya adalah yield. Ya. Nah, jadi beda-beda istilahnya, tapi intinya adalah menghasilkan uang tanpa Anda apa-apain, uangnya tetap datang ke Anda. Nah, ya itulah yang menjadi suatu keunggulan dari Anda ketika berinvestasi dengan saham. Saham itu bisa mendatangkan dari dua sudut pandang, yaitu adalah harga selisih daripada harga jual dan beli, dan bisa menghasilkan anak itu sendiri. Akibat apa? Akibat perusahaan untung dan membagikan keuntungannya. Atau disebut dengan dividen perusahaan. Jadi ya itulah suatu keunggulan ketika kita berinvestasi saham. Saya sebenarnya yang dimaksud dengan saham ini apa? Bolak-balik dibahas saham. Apa itu adalah surat tanda pemilik perusahaan, maksudnya gimana? Apakah Ya. surat Iya. sah tertulis ya ada pemilik perusahaan XYZ? Yeah. Akte nikah lah. Akte nikah. Sore hari ini kira-kira perusahaan mana yang suratnya ingin Anda miliki? Jadi atau sahamnya lah gitu ya, yang sahamnya ingin Anda miliki. Boleh disebutkan 1, 2, 3, 4 boleh Anda sebutkan nama perusahaannya ya. Nanti kita coba lihat hitungannya. Anda ingin memiliki perusahaan apa sih? Kita coba rangkumkan. Alright, kita tunggu di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Mas Ryan, silakan dilanjut. Ya, jadi sebenarnya sama dengan pertanyaan gini, Mbak Ola, saya pengen kirim surat elektronik dong. Mbak Ola bilang, mana suratnya? Suratnya mana? Coba tolong kasih lihat saya suratnya. Iya, itu sudah di laptopnya. Lah iya, suratnya mana? Kenapa? Karena memang yang namanya electronic mail itu adalah dari mail asal muasalnya adalah mail dari surat lalu berubah menjadi elektronik. Nah, hari ini kalau ditanyakan surat berharga yang dimaksud dengan saham adalah surat berharga, mana suratnya? Jawabannya hari ini sudah dalam bentuk elektronik atau disebut dengan scriptless. Nah, dulu bentuknya adalah benar sertifikat besar ya gitu, tertulis ya kan, jumlah lembarnya ya kan, dikirimkan ke tempat Anda. Itu memang seperti itu, Mbak Ola. Hari ini sudah tidak ada fisiknya seperti itu dan tersimpan dan tercatat pada satu tempat yang disebut dengan Custodian Central Efek Indonesia. Jadi itu adalah SRO lah, karena SRO itu adalah bukan hanya KSE, tapi ada clearing penjaminan, ada juga Bursa Efek Indonesia yang kita tahu, lalu juga ada SIPF. Nah, itu adalah yang memang menjadi SRO daripada transaksi saham kita sehari-hari. Jadi, ya betul, saham adalah bukti kepemilikan. Jadi kalau Anda mengimajinasikan, saya cuma bilang begini ke Mbak Ola. Mbak Ola tahu nggak di negara kita ini ada salah satu bank yang sudah berusia lebih dari 1 abad. Kira-kira bank apa? Ayo, bantu saya. BRI, betul. Oke, Bank Rakyat Indonesia itu ya adalah perusahaan yang sahamnya bisa kita beli. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, saya nggak mau membeli saham BRI karena saya nggak begitu ngerti ya namanya BRI kayak apa. Saya ini pebisnis, saya ingin membuat perusahaan sekelas BRI. Nah, saya tanya ke Mbak Ola kalau saya kasih uang ya kira-kira mau bikin perusahaan sekelas BRI, uang nggak masalah, saya maha kaya, ceritanya ya. Ceritanya, amin ya. Oke, pertanyaannya sederhana, Mbak Ola. Mbak Ola kira-kira perlu uang berapa agar bisa membesarkan sebuah perusahaan perbankan baru biar sebesar BRI? Ayo tolong dibantu. Wow. Apa yang tahu? Iya, atau apapun lah Mbak Ola pokoknya punya kinerja. Tapi kita bisa bilang gini, ya bisa bikin sekelas BRI ya, modalnya segede BRI lah kan gitu ya.
Oke, jawabannya adalah 571 triliun. Duit semua, 571 triliun. Saya nggak masalah dengan uang itu. Bahwa saya kasih uangnya, tapi tolong bikin berapa lama bisa jadi seperti BRI? Pertanyaan keduanya. Berapa lama, Mbak? BRI 1 abad. Ya selama BRI lah. Ya, kalau saya kasih 571 triliun dan 1 abad juga, ya gue beli BRI aja. Betul? Oke, pertanyaannya gini. Emang BRI dijual? Jawabannya dijual. BRI dijual. Kok bisa dijual? Iya. BRI dijual menjadi 123 miliar 345 juta 810 ribu lembar kepemilikan. Jadi, nilai 500. Berarti bangkrut ya kan, banyak orang dijual. Nah, ini adalah indikasi yang memang menempel di negara kita bahwa kalau namanya orang jual aset itu hidupnya lagi susah. Coba tanya sama orang jam dulu dah. Kalau suruh dibikin pelang dijual di depan rumahnya, dia bilang, waduh, saya pasti digosipin nih hidup saya nelongso. Emang gue pikirin, ya kan? Andaikan nelongso sekalipun kagak dibayarin juga, bener nggak? Jadi cuek bebek aja gitu. Nah, jadi bayangkannya adalah 571 triliun tadi dari Bank Rakyat Indonesia itu dipecah menjadi 123 miliar 345 juta 810 ribu kepemilikan. Dipecah. Jadi kalau nanti 571 triliun itu dibagi 123 miliar, itu kurang lebih per hari ini nilainya 4.630 rupiah. Ya udah, Mbak Ola kalau ingin ikut-ikut menjadi salah satu pemilik dari Bank Rakyat Indonesia, tolong siapkan uang senilai 4.630 rupiah, 4.630 rupiah. Dengan Mbak Ola membeli, setiba-tiba Mbak Ola memiliki sebuah perusahaan bank yang ada di Indonesia sudah berusia 1 abad. Tanpa harus saya siapin 571 triliun dan dijanjikan sama-sama 1 abad ke depan baru bisa merasakan. Wes mate kalau kata orang, mampus duluan. Alright. Ini sangat menggiurkan banget ya sih saya. Audrey, kita bisa punya perusahaan yang usianya 1 abad, terus kemudian langsung mentereng nih ya pemilik perusahaan. Nah, Ya. sekarang pertanyaannya Mas Ryan, Mm-mm. dari mana sih bisa dapat ilmunya, lalu kemudian cara bisa membeli suratnya itu mesti kemana? Saya datang ke Bursa Efek Jakarta, Mm-mm. di kawasan Sudirman kah, Situ kah, Ya, atau saya belinya di Bank BRI sendiri? baik. Oke, ini kita berbicara tidak bisa langsung seperti yang hari ini, tapi kita harus tahu skemanya dulu. Jadi, ketika kita itu tahu, Maaf saya potong, kita harus tahu skemanya dulu. uh-uh. Boleh ya? Lah ini masa istirahat lagi? Ayo lanjut aja. Keluar main lagi nih, keluar main lagi. Iya, jadi ketika kita berbicara mengenai di mana kita masih beli, ini kadang-kadang orang banyak kebingungan lah. Karena orang berpikir adalah membeli saham itu harus pergi ke perusahaannya. Atau kita membeli saham itu pergi ke Bursa Efek Indonesia, karena Bursa Efek Indonesia katanya tempat orang melakukan transaksi jual beli saham gitu ya. Nah, yang namanya Bursa Efek Indonesia itu memang betul tempat melakukan transaksi jual beli saham. Cuma masalahnya adalah jual beli sahamnya itu tidak bisa langsung kepada Bursa Efek, tapi harus melalui perantara perdagang efek. Namanya adalah bagian dari anggota bursa. Nah, anggota bursa ini ya yang dikenal sehari-hari dalam namanya adalah sekuritas. Jadi kalau misalnya Anda itu ingin membeli saham, yang paling benar adalah pergilah ke sekuritas. Jadi sekuritas itulah yang membuat Anda bisa membeli saham. Loh, Ryan, kok tidak masuk akal sih Ryan? Kenapa saya tidak beli saham di banknya saja? Bukannya bank itu tentunya sudah menjual sahamnya sehingga dia bisa kita beli sahamnya di bank tersebut? Tidak, kita harus mengenal sistem begini. Ada yang namanya penerbitan perdana saham. Penerbitan perdana saham itu kalau dalam bahasa Jawanya disebut dengan Initial Public Offering, IPO. Ya, itu bahasa Jawa tuh, yang kejawa-jawaan ya. Jawa anak nggak tahu ya. Initial Public Offering. Nah, penerbitan perdana saham itu adalah
pertama kalinya sebuah perusahaan melepas sahamnya ke publik. Jadi bila Anda pada hari ini mau membeli saham BRI misalnya ya, BRI menurut data saya ya, BRI sudah melakukan penerbitan perdana sahamnya sudah lama, yaitu pada tanggal 10 November 2003. Efektifnya tanggal 31 Oktober 2003. Jadi kalau tanggal 31 Oktober 2003 Anda pertama kali mau membeli saham BRI ketika ditawarkan, jawabannya benar. Anda sebenarnya mengkontak kepada banknya yang mau jual sahamnya. Tapi once sudah terjadi pada tanggal tersebut, transaksi itu terjadi bukan antara Anda dengan banknya, bukan Anda dengan si perusahaan yang menjual sahamnya, tapi antara Anda dengan orang lain. Saya dengan Mbak Ola dengan Mbak Audrey. Selama Mbak Audrey punya, berarti Mbak Audrey yang mau jual, Ryan yang mau beli. Selama saya yang punya, berarti saya yang mau jual, Mbak Ola mau beli. Kalau di antara ketiga kita tidak ada yang mau jual, ya berarti tidak terjadi transaksi di bursa efek. Kalau ketiganya sama-sama mau beli, tidak ada yang jual, ya kita sama-sama nunggu aja sampai ada yang mau jual. Jadi Anda pertama kali harus ke sekuritas untuk bisa mencari orang-orang yang mau beli, karena sekuritas itu adalah broker seperti mak comblangnya, yang menyomblangin orang yang mau melakukan transaksi, tapi di pooling semuanya ada di Bursa Efek Indonesia dari seluruh sekuritas ini. Tapi kalau misalnya Anda berpikir adalah membeli saham, adalah ingin membeli pertama kali ketika sebuah perusahaan itu menawarkan ke publik, maka itu disebut dengan initial public offering. Untuk saham yang tadi kita bicarakan seperti BRI sudah lewat. Sudah 2003 pertama kali gitu. Tapi juga yang sekarang ini gitu, kalau ini bisa dong gitu. Bisa antara saya dengan yang sudah punya dengan Mbak Ola yang pengen beli, antara Mbak Ola yang sudah punya dengan saya yang mau beli. Jadi tinggal nyari orang yang punya dan mau dipertemukan dengan orang yang mau beli. Nah, itu kita minta tolong kepada siapa untuk mempertemukan itu kan? Sekuritas. Bahasa kerennya kan Nah, itu bahasa yang nggak kerennya sih. Bahasa kerennya sekuritas loh. Broker sekuritas. Bursa Efek Indonesia itu pasar kan. Tempat mempertemukan penjual dan pembeli. Kan Bursa Efek Indonesia tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli saham kan. Nah, di situ gitu. caranya Hmm. awam Hmm. dan saya uang saya tuh lagi banyak banget nih kemarin nggak bonus penjualan juga lancar jaya Hmm. beli itu saham BRI misalkan yang seabad Iya, yeah. Oh, oke. aku bener-bener banget Iya. Iya. udah paham udah ngerti penjelasan Mas Ryan so saya pasti bawa uangnya kemana Ya, baik. Ini dia ya, memang masih menjadi kebingungan orang. Kalau era zaman now itu kan sudah aplikasi dengan aplikasi ya, bukan lagi harus pergi secara langsung. Maka Anda bisa membuka rekening saham secara online. Anda pilih sekuritas. Sekuritas ada banyak. Yang sudah online sepertinya sudah hampir 70 sekuritas. Kalau saya salah, saya dikoreksi ya gitu ya. Anda ya tinggal pilih. Memang jawaban seperti ini, kayak tiba-tiba Anda pengen, sebut dong nama lah ya. Sekuritasnya ada banyak gitu. Saya sebut yang dirugikan Smart FM karena nggak ikutan iklan juga. Ya, Ryan Sekuritas lah ya, amin ya, Ryan Sekuritas ya. Ryan Sekuritas ya udah Anda tinggal pergi membuka rekening, dia mungkin bisa dengan online, maka Anda tinggal masukkan iktp. Pertama Anda kalau mau online harus pakai iktp. Yang kedua adalah Anda sudah punya rekening bank sebelumnya. Sudah punya rekening bank. Nah, setelah itu Anda tinggal, nggak perlu NPWP, tidak wajib saat ini. Jadi Anda tinggal buka sekuritas itu seperti Anda membuka rekening baru. Karena apa? Karena rekening Anda yang rekening bank yang tadi dengan rekening yang akan menjadi uang transaksi, itu akan dihubungkan, dikonekkan. Uang yang dari rekening transaksi saham ini hanya bisa transfer ke rekening yang dimaksud ini. Tidak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi hanya bisa antar dua tempat ini saja. Lalu Anda membuka rekening di sekuritas itu, maka secara tidak langsung Anda sudah siap untuk melakukan transaksi dan tinggal ditransfer uangnya. mulai kebayang ya saya akan Ya. Ya. saya begitu nanti dapat transferan ini ya hasil penjualan membuat saya maha kaya Tolong
Jangan lupa dihibahkan aja, dihibahkan ke saya yang berwajah hijau ini kan, kita kan cocok nih hari ini merah, kuning, hijau ya kan. Yang hijau ini kan yang welcome kan, selalu welcome, menerima dengan tangan terbuka. Coba tolong dikirim ke sini lah. Jenis pajak kita bayar kok. Lampu merah kali, merah, kuning, hijau. Dia juga ingin punya saham yang setiap hari produknya saya makan. Oh. Oh, saya kira kertas koran. Oke. Saham ini lebih pas untuk yang berencana atau berinvestasi jangka panjang. Iya, jadi mungkin saya akan ambil analogi agak berbeda dari yang sebelumnya. Saya selalu berpikir gini ya, bayangkan Anda ini sedang mau pergi ke sebuah hypermarket yang besar sekali, supermarket yang begitu besar. Anda sampai, Anda bawa troli. Ketika Anda masuk, apa yang Anda lakukan? Anda juga kalau nggak tahu tujuan yang jelas, Anda mau ke sana itu dengan membeli apa? Karena Anda mau membuat, kan misalnya saya mau bikin kue, tentunya bahan yang saya mau beli, dengan saya mungkin mau bersih-bersih rumah, di supermarket itu semua ada. Akan berbeda dong. Nggak mungkin juga mau bikin kue belinya karbol, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi ini yang penting sekali bahwa Anda ketika sudah terbuka sebuah rekening saham, Anda sudah bertemu dengan supermarketnya. Totalnya per hari ini saham ada sekitar 720 something. Mungkin hampir 725 lah. Kalau saya salah mau dikoreksi. Tapi mungkin ya nggak akan jauh berbeda lah dari angka 725 itu. Nah, pertanyaannya adalah, Anda tahu nggak yang Anda mau beli itu untuk keperluannya apa? Oh, saya mau investasi jangka panjang, Ryan. Saya untuk uang pensiun saya. Oh, Ryan, saya mau investasi yang pendek-pendek saja, yang 3 tahun. Oh, ya sudah. Berarti ini sejelas akan berbeda, tidak bisa Anda samaratakan. Contoh sederhana yang tidak bisa disamaratakan. Masuk akal nggak Anda membeli saham yang baru kemarin meluncur, perusahaan baru, untuk investasi 20 tahun Anda? Masuk akal, Ryan? Ya, boleh kalau Anda anggap itu masuk akal. Sama seperti Anda mungkin nambahin menu khusus yang kita belum ngerti secara umum, ya nggak masalah juga. Tapi menurut saya, kalau Anda mau investasi untuk yang 15-20 tahun, ya logikanya adalah, iya, perusahaan yang mau kita beli harus sudah ada 15 atau 20 tahun ke belakang yang kita bisa lihat bahwa dia selalu ada, krisis ke krisis dia selalu survive, sudah stabil, kan seperti itu dong. Nah, ya, jadi Anda ya, ini masuk ke analogi yang tadi Mbak Ola kemukakan, bahwa ketika kita menikah, kita mungkin harus melihat, kalau kita melihat semelihat-melihatnya ya semua pasti ada yang tidak bagusnya. Tapi ketika kita berusaha untuk tidak melihat apapun, ya masa Anda mau menggantungkan pada hidup Anda 15 tahun ke depan untuk sesuatu yang Anda tidak ketahui sama sekali? Itu kan juga lucu. Nah, hal seperti ini memang sulit. Kenapa? Karena ketika rekening saham terbuka, Anda seperti sudah membawa troli di supermarket, tapi Anda belum tahu Anda mau beli apa. Belok ke kanan, lihat elektronik, belok kiri ya. Kalau yang kacau kan akhirnya hanya keliling-keliling saja dan akhirnya semua barang dibeli kan. Iya, sama uang Anda ya akan nggak tahu apa hasilnya. Yang jelas adalah seperti cerita iklan zaman dulu adalah ketika sebelum pergi ke supermarket tuh harus sudah punya catatan belanja dulu. Catatan belanja dalam investasi itu adalah tujuan investasi itu sendiri yang lebih penting. Seperti itu. Baik, Mas Ryan. Clear ya. 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 Audrey di WhatsApp. Coba kulik ini apa keinginan dari Ya. Yang pertama ini tidak menyebutkan nama ya, dari 0828 sekian. Ya. Perusahaan yang ingin BBCA, Unilever, Telkom. Oke. Ada lagi dari saham Mayora, PTBA dan juga Unilever. Nice. Nah, ada lagi dari Lina, kalau Ibu Lina ini BBCA, BRI, Telkom, BBIG dan juga Tower. Tapi ada pertanyaan Mas Ryan, boleh nggak di-share kira-kira
apakah CPO atau yang lain? Mungkin boleh sharing. Iya, baik. CPO bener, CPO. Si yang ditanyanya ya analisnya sekarang udah bisa menularkan analis saham loh kepada Mbak Ola. Saya bahagia ya nih. Setelah bertahun-tahun kita di sini, akhirnya kita mendapatkan pencerahan gitu. Anyway gini ya, saya pribadi selalu mencari, saya suka ketika trading selalu membeli buy on support. Kenapa? Alasannya adalah 1 bulan bagi saya trading, tidak bisa yang namanya investasi 1 bulan. Gak ada investasi 1 bulan itu terlalu sedikit waktu Anda. Trading adalah saya selalu mencari yang sedang jatuh. Kenapa? Karena saham di bursa kita itu hanya bisa untung ketika naik. Tidak bisa makin turun makin untung itu nggak ada. Karena kita tidak ada namanya transaksi short sell itu tidak bisa. Jadi yang Anda harus lakukan adalah ketika dia turun, ya itu yang menjadi menarik untuk Anda perhatikan dan pertimbangkan. Itu versi pertama. Tapi ada orang kedua, loh Ryan kalau dia sudah naik dia bisa menjadi lebih mahal lagi. Yes, itu strategi yang berbeda jauh gitu ya. Jadi ya sebenarnya yang perlu Anda perhatikan pada saat ini indeks harga saham gabungan kan relatively ya sebenarnya dalam kondisi yang kembali mengalami penguatan gitu. Jadi Anda menurut saya pribadi ya saham-saham seperti consumer itu sebenarnya pada saat ini masih mengalami penurunan dan bahkan 3 bulan terendahnya. Ini menarik untuk Anda cari supportnya dan mungkin dia akan terjadi technical rebound gitu loh. Tapi kalau yang sedang naik ya, misal tadi kita berbicara mengenai saham CPO gitu ya. Sebenarnya CPO itu dalam range yang tidak mengalami pergerakan dalam waktu akhir bulan Februari sampai dengan hari ini. Jadi range geraknya sempit. Buat orang yang cenderung mau mencari aman, sebenarnya untuk trading di area yang sempit ini jadi bagus ya. Bawahnya kelihatan teruji, atasnya kelihatan teruji ya, bisa ngambil dari sisi atas dan bawah. Bawah dibeli, atasnya dijual. Itu buy on support, sell on resistance, dan kondisinya sedang sideways atau konsolidasi. Itu bisa dijadikan pilihan. Kira-kira seperti itu pandangan saya. Ada lagi? Oke. Ini dari Pak Bagus yang mengatakan kalau saya tertarik Astra katanya karena isu-isu mobil listrik. Oke. Yang terakhir Pak Budianto Yogyakarta kalau saya tambang logam ya semua ya. Iya, pertambangan ya tentunya ketika berbicara mengenai nikel sendiri gitu ya, karena Inco juga ya, maka mungkin ada salah satu view-nya ya tentunya dengan mobil listrik plus Astra-nya ya tentunya menjadi sangat related ya. Tapi kita tetap harus bisa mendiversifikasi lah investasi kita, tidak bisa don't put your in one basket ataupun yang sangat related. Kalau sangat related artinya satu tidak berjalan, yang lain juga sama tidak berjalan. Jadi kalau seperti Astra sendiri ya mungkin kita melihat bahwa Astra ini kan sebenarnya suatu perusahaan konglomerasi yang sudah besar, yang pernah 8.000 sekarang jadi turun, dan itu juga pernah terjadi di tahun 2008, melihat rekam jejak yang begitu kuat pada tahun ini ternyata masih tercatat sebagai laba, dengan berbagai macam berita sulit terhadap industri dia tapi bisa bertahan, berarti ini adalah suatu perusahaan yang strong, dan seluruh reksadana pasti punya Astra. So, mungkin itu keputusan oke gitu. Tapi kalau Anda berbicara dengan komoditi, maka ya harus tahu bahwa komoditi itu adalah transfer pricing. Ketika harga komoditinya naik meroket, dia langsung akan tertransfer naik, mau perkara perusahaannya bagus nggak bagus tetap akan naik. Tapi ketika perusahaannya bagus sekalipun tapi harga komoditinya anjlok, ya berarti tetap akan di downgrade. Jadi please juga consider akan hal tersebut gitu. Nah, yes, yes betul. Iya. Nah, Mas Ryan ini kan berarti Smart Center itu sudah punya keinginan dan bermimpi investor handal. Apa tipsnya ya supaya benar-benar bisa masuk? Silakan. Iya, baik. Investasi saham itu sebenarnya yang penting itu adalah disiplinnya gitu loh. Jadi banyak orang yang tidak disiplin dalam berinvestasi yang akhirnya nggak maksimal.
cara terbaik untuk bisa untung besar pada akhirnya itu adalah dengan berinvestasi dalam keadaan naik dan turun. Dan itu sudah teruji. Kalau Anda tidak percaya, coba buka data market, coba lakukan deh. Statement saya yang terakhir ini benar atau salah. Dibandingkan orang yang terasa tahu bahwa market akan naik dan turun. Dimana kita nggak pernah tahu market akan naik dan turun kapan. Seperti itu. Baik, Mas Ryan, kita tutup pertanyaannya bahwa disiplin dalam berinvestasi, jangan berinvestasi seperti klub dibuka misalnya lama habis. Oke. Disiplin dalam berinvestasi saham itu yang menjadi Siap. berkaitan dengan investasi saham. Kita bungkus ya, Audrey, ya, obrolan kita, dan kita simpan rapat di kanal Smart FM, so Anda bisa kembali menyaksikannya. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Saya Wanda Sinja, Febri Juwana. Dan saya Ryan Filbert. Ucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Mas Ryan. Oke, thank you. Bye-bye.